Assalamualaikum semuanya, salam jumpa kembali rekan-rekan. Di kesempatan kali ini kita akan coba membuat analisa untuk pair XAU USD yaitu pair gold terhadap US dollar untuk besok minggu depan ya, hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Kita pertama kali melihat di sini di time frame weekly ya, time frame mingguan, di mana candle minggu ini cenderung doji ya, sempat bullish namun drop dan close kembali mendekati area open candle ya. Oke, kita lihat di sini ada resisten baru yang terbentuk ya di time frame weekly di sekitaran 1853.220. Lalu support ada di bawah sini jauh di 1811.465 ya, di sekitaran angka ini. Di time frame weekly ini ya, jika harga kembali bearish mungkin akan mengejar dulu di ekor sini ya, fail the week ini ke 1828.54. Jika harga bullish break resisten di 1853.220 mungkin akan mengejar kembali mengisi ekor sisi atas ini ya sampai di 1874.170 ya. Nanti kita breakdown ya sampai di time frame M30 untuk melihat seperti apa peluang yang ada untuk minggu depan. Oke, dari time frame weekly kita berpindah ke time frame daily. Kita lihat ya resisten baru di sekitaran 1868.655, lalu support ada di sini ya di sekitaran 1837.470 ya. Ini sudut pandang di time frame daily ya, harga kembali bearish ya. Ini bikin low high, di sini masuk higher low ya. Di sini bikin higher high, mungkin di sini akan membuat higher low yang baru ya sebelum kembali bullish ya. Atau jika memang masih bearish, dia akan mengejar sampai di support di sini. Kita lihat di sini dia memantul atau jebol. Jika jebol bisa jadi dia akan kembali mengisi ekor di bawah sini ya. Di sini ada ruang cukup lumayan, ada 80-an 6 pip ya. Sedangkan di atas sini sampai ke support ada ruang lagi 130 pip ya. Kita lihat nanti seperti apa ya struktur atau formasi yang terbentuk di sini. Jika break ekor ini mungkin akan kembali lanjut ya. Jika memantul mungkin akan kembali mengejar resisten di sini ya. Ini udah cukup lumayan juga, ada 170-an pip. Dari time frame daily kita bergeser lagi ke time frame H4, kita lihat di sini ya. Resisten ada di atas sini, lalu di sini ada support ya. Di sini juga sedang membentuk support baru namun close candle bullish ini cukup tipis ya. Oke, jika candle berikutnya nanti bullish, mungkin harga akan kembali naik ya, minimal mengejar ekor ini ya, fill the week ya. Namun jika jebol, close di bawah support ini akan kembali drop ya, mengisi sampai di support di 1845.105 ya, ada sekitar 56 pip ya. Oke ya, support lagi ada di sini ya. Oke, ini cenderung sideways ya di H4 ini ya, cukup lebar ya area sideways-nya ya. Ada 400-an pip ya. Ya, kita lihat nanti dia break atas atau break bawah. Dari time frame H4 kita lihat lagi di time frame H1 ya. Di sini ada support baru. Lalu ini juga support ya di sini. Lalu ya ini juga ada terbentuk resisten ya, di nggak beda jauh dengan yang tadi di time frame H4 ya. Resisten udah ditembus tapi tipis ya di sini. Terus di atas resisten namun tipis. Jika harga kembali bullish ya, sisi kiri ini clean candle ya, cukup di atas ini cukup kosong ya, jadi sisi kiri clean ya, ada ruang sekitar 120 pip ya untuk kembali mengisi ke resisten di 1863 ya. Kita tunggu candle berikutnya valid close di atas resisten ataupun tembus ekor ini ya. Ada jalan kosong ya, clean candle di sini yang bisa mengisi. Namun jika harga kembali drop dan menembus support di 1849.050 dan melewati ekor-ekor di sini, maka sisi kiri ini juga cenderung clean, maka ada peluang untuk sell ya, cukup lumayan ya, ada 50-an pip ya. Oke.
terakhir ya, dari time frame H1 kita akan melihat di time frame M30 seperti apa. Kita bersihkan dulu analisa kita ini ya. Kita akan tampilkan analisa yang telah kita buat yang ada di time frame M30. Oke, kita tampilkan ya. Inilah analisa yang kita buat ya, yang kita petakan di time frame M30. Support resisten yang terbentuk ya. Saat ini harga di sini ada resisten di 1850.98 ya. Harga di atas namun close tipis banget ya. Kita perlu konfirmasi lagi apakah dia close lagi di atas ekor ini. Lalu kita akan cari peluang buy saat koreksi maupun kita bisa instan buy saat ada volume. Target tertinggi kita ada di atas ini di resisten di 1863.34. Atau kita bisa tunggu ya, di sini ada ruang cukup kosong ya 122 pip. Tunggu terbentuk struktur baru ya, resisten baru di sini. Jika resisten itu ditembus, maka bisa jadi kayak peluang buy lagi. Namun jika harga memantul di resisten dan candle berikutnya bearish, maka kita bisa akan sell ya di sekitaran sini ya. Kita tunggu struktur baru nanti. Ya, jika harga kembali drop lagi menembus di bawah support di 1847.52, kita akan cari peluang sell ya. Target adalah support di bawah ini ya. Di 1843.1. Jika support ini jebol lagi, kita akan sell lagi. Kita tunggu close candle di bawah support, kita akan cari peluang sell saat koreksi maupun instant sell saat ada volume. Target adalah support di 1839.65 ya. Lagi-lagi di sisi kiri ini clean candle ya. Jika support ini jebol, maka kemungkinan harga akan kembali mengisi ke support hingga di 1829.220 ya. Ya ini ya, kita tinggal menunggu harga break support atau resisten untuk kita eksekusi. Ya, mengingat besok hari Senin adalah open setelah libur ya. Kita lihat nanti apakah terjadi gap atau tidak ya. Jika ada gap, kita perlu melihat struktur baru seperti apa yang terbentuk ya. Support resisten yang terbentuk mungkin ada di atasnya atau di bawah sini ya. Kita lihat nanti. Oke. Untuk besok itu nggak ada news yang signifikan ya di tanggal 6 ini ya. Besok ya. Oke. Ya, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu gunakan pengaman ya, stop loss maupun cut loss jika ternyata kita salah arah ya. Seperti di hari kemarin ya, banyak fake out ya, jadi seolah-olah tembus namun ternyata hanya jebakan dan harga berbalik ya. Selalu follow mengikuti pergerakan harga ya. Tinggal kita cari koreksi lalu kita masuk ya. Oke. Sekali lagi ya, analisa kita itu hanya prediksi ya, perkiraan, tidak selalu tepat dan selalu benar. Jadi mohon selalu memitigasi risiko dan mengamankan akun masing-masing. Ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.